Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita curah limpahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak yang sedang belajar di rumah, salam cinta Bapak, salam rindu Bapak untuk kalian semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran PPKN dalam materi tematik 5H, yang mana akan Bapak ulas dari subtema 1, 2, dan 3 dalam materi PPKN. Daripada itu, selamat menyimak tayangan video pada kali ini. Oke, anak-anakku yang Bapak sayangi, pembelajaran pada kali ini akan membahas yang pertama, yaitu definisi toleransi. Yang kedua, macam-macam toleransi. Yang ketiga, contoh toleransi di lingkungan masyarakat. Yang keempat, manfaat toleransi di lingkungan masyarakat. Daripada itu, nanti kamu simak dengan baik agar kamu dapat memahami dengan baik pula. Oke, toleransi ya. Secara umum, toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat atau dalam lingkup kehidupan lainnya. Yakni atau jadi, sikap toleransi adalah sikap untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada antar sesama manusia. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari toleransi. Tujuannya apa? Agar kita dapat saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat setempat atau di lingkungan masyarakat tempat kamu tinggal. Oke? Setelah kita mengetahui arti atau definisi toleransi, maka kita akan menuju ke wujud atau bentuk dari toleransi itu sendiri. Apa sih wujud toleransi? Wujud toleransi bisa dilakukan dengan memberi kebebasan kepada individu atau kelompok lainnya untuk menjalankan keyakinannya, mengatur hidupnya, hingga menentukan nasib masing-masing. Asalkan, ya, ada catatannya ini anak-anakku, asalkan masih dalam koridor atau aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syarat-syarat terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Jadi, toleransi itu juga bukan semata-mata membebaskan seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Seandainya orang tersebut melakukan kegiatan yang menyalahkan sebuah aturan, menyalahkan sebuah syarat-syarat untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian, maka kita mempunyai hak dan kewajiban menasihatinya atau menegur, karena akan merugikan orang lain maupun dirinya. Jadi toleransi itu tidak semata-mata kita membebaskan seseorang. Kalau seseorang itu melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syarat-syarat terciptanya ketertiban dan kedamaian, maka kita pun tidak boleh melarang. Kita pun tidak boleh mengkat dia tidak baik. Kita mempunyai aturan-aturan, kita mempunyai hukum masing-masing. Seseorang itu mempunyai hukum masing-masing, maka kita perlu mempelajari toleransi. Kenapa kita perlu mempelajari toleransi? Agar terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dapat mengamalkan, dapat mempraktekannya dalam ruang lingkup di masyarakat tempat tinggal kamu, sehingga masyarakat akan merasakan damai dan tertib dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, kita sekarang akan mengenal tentang macam-macam toleransi. Sebenarnya macam-macam toleransi itu banyak,
Ya, akan tetapi pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan dua macam-macam toleransi. Yang pertama toleransi agama, yang kedua toleransi budaya atau suku bangsa. Yang mana pada pembelajaran subtematik 5H kita akan mengenali tentang toleransi agama dan toleransi budaya atau suku bangsa. Sebenarnya toleransi itu banyak, ada toleransi politik, toleransi dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan dua saja. Pertama, toleransi agama, kedua toleransi budaya atau suku bangsa. Apa sih itu yang disebut toleransi agama? Toleransi agama yakni sikap toleransi yang saling menghargai antar umat beragama yang berbeda agama dan keyakinan. Jadi dengan adanya toleransi beragama, kita dengan teman yang berbeda agama akan dapat saling menghargai, akan dapat saling menghormati, sehingga mereka ataupun kita menjalankan agama dengan baik, dengan tenang, tidak ada pencegahan, tidak ada yang saling jelek menjeleki. Itu adalah tentang toleransi beragama. Intinya toleransi agama dapat menghargai, dapat menghormati orang lain dalam memeluk, dalam meyakini agamanya. Ya. Yang kedua yaitu toleransi budaya atau suku bangsa. Apa itu toleransi budaya atau suku bangsa? Yakni toleransi yang saling menghargai budaya atau suku bangsa orang lain tanpa, ini ada catatannya ya, tanpa memandang rendah budaya atau suku bangsa lainnya. Di Indonesia itu banyak suku bangsa maupun budaya. Dari Sabang sampai Merauke bermacam-macam suku bangsa dan budaya. Daripada itu kita harus dapat bertoleransi, kita harus dapat menghargai dan menghormati tentang budaya atau suku bangsa orang lain. Kalau kita tidak bisa menghargai, kalau kita tidak bisa menghormati budaya atau suku bangsa orang lain, maka yang pertama akan terjadi sebuah gesekan masyarakat. Akhirnya masyarakat merasa tidak tenang, merasa tidak damai tentang adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Mudah-mudahan anak-anak Bapak di rumah bisa bersikap toleransi tentang toleransi budaya maupun suku bangsa. Bapak yakin di sekeliling rumah kamu itu ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, pasti berbeda-beda. Daripada itu kita harus dapat menghormati dan menghargainya agar terjalinlah sebuah masyarakat yang tertib, yang damai, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Oke, Bapak akan contohkan tentang toleransi. Sikap toleransi secara umum dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin kita lakukan juga. Berikut merupakan beberapa contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, menghargai perbedaan antar pemeluk agama, yang mana tadi Bapak telah jelaskan. Di Indonesia ini telah diakui 5 agama. Ya, daripada itu dengan adanya perbedaan agamanya itu kita harus dapat menghargai sebuah perbedaan dari pemeluk agama. Karena kalau kita tidak dapat menghargai sebuah perbedaan, kita akan selalu adanya pertentangan, adanya perbedaan-perbedaan yang akan mengakibatkannya sebuah perkelahian dan mengakibatkan sebuah permusuhan yang ada. Yang kedua, yaitu menghargai pendapat dan pemikiran orang atau kelompok lain yang berbeda dari kita atau berbeda pendapatnya dari kita. Saat kita melangsungkan diskusi, ya, maka banyak teman-teman kita ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, ada berpendapat C, itu berbeda-beda. Tapi kita harus dapat menghargai apa yang telah diucapkan, apa yang telah dipaparkan. Kalau kita tidak dapat
menghargai pendapat orang lain, pertama orang lain akan merasa tersinggung. Kenapa? Karena pendapatnya selalu ditolak, pendapatnya tidak dihargai. Dan kita juga harus berpikir seperti itu. Ketika kita memberikan sebuah ide, memberikan gagasan, terus ada seseorang yang menolak gagasan kita, ide kita, bagaimana perasaan kita? Pastinya kita marah, kita dongkol, ya, kita merasa nggak bisa apa-apa. Maka daripada itu kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Maka kita wajib dan harus menghargai pendapat orang lain dengan baik dan dengan bijak, ya. Yang selanjutnya adalah saling tolong menolong untuk kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, atau rasnya. Ketika kita mempunyai jiwa menolong, jiwa untuk selalu membantu, kita tidak boleh ada dalam hati kita, pikiran kita memandang suku, memandang agama, memandang ras. Kalau ada dalam hati kita dan pikiran kita perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, maka tidak akan terjadi sikap tolong menolong. Jadinya saling, wah kalau dia agamanya berbeda, maka saya nggak akan menolongnya. Itu tidak boleh. Kita sebagai orang Islam bersahabat dengan non-Islam, maka ada kewajiban juga untuk sikap saling tolong menolong. Nah, setelah kita mempelajari apa itu toleransi, macam-macam toleransi, ya, maka kita akan mengetahui ketika kita mempelajari toleransi, apa sih manfaat yang kita dapati? Karena dalam belajar itu kita harus mengetahui manfaat tersendiri dalam apa yang kita pelajari. Kalau kita mempelajari toleransi, kita harus tahu juga manfaatnya agar kita menjalani toleransi itu dengan semangat, ya. Manfaat toleransi. Toleransi memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kerukunan dan ketentraman masyarakat. Berikut merupakan beberapa manfaat toleransi bagi masyarakat secara umum. Yang pertama, manfaat dari toleransi adalah menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Kalau orang sudah dapat bertoleransi, maka akan menciptakan keharmonisan, akan dapat menciptakan kerukunan, akan dapat menciptakan kedamaian. Maka inilah yang diinginkan oleh masyarakat setempat, ya. Yang kedua, manfaat dari toleransi adalah menghadirkan rasa kekeluargaan antar sesama. Ada yang dari Hindu, ada dari Buddha, ada dari Kristen, ada dari Katolik, ada yang dari Islam. Kalau kita bisa menghadirkan rasa kekeluargaan, maka tidak adalah adanya sebuah perbedaan. Ketika kita merasa semua keluarga kita, maka kita pun akan saling menyayangi, akan saling mengasihi. Makanya kita harus dapat menghadirkan dalam diri kita sebuah rasa kekeluargaan antar sesama. Enggak bedanya di dalam kelas. Di dalam kelas ini bermacam-macam, ada lelaki, ada perempuan, dan tempat tinggal kamu juga tidaklah saling berdekatan. Ada yang di Telaga Murni, ada yang di Telaga Asih, ada di perumahan Telaga Harapan, perumahan Telaga Sakinah, Telaga Murni, dan lain sebagainya. Pastinya dari lingkungan yang berbeda-beda. Kalau kita dapat memunculkan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, rasa kekeluargaan, maka kita akan dapat menjalani persahabatan itu dengan baik, dengan erat. Tanpa adanya kecemburuan, tanpa adanya perkelahian, tanpa adanya hal-hal yang membuat teman kita akan merasa terkucilkan atau merasa tersinggung dari apa yang telah kita lakukan. Oke, yang selanjutnya adalah menciptakan suatu kedamaian, ketenangan, dan rasa aman dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita sudah dapat menjalankan toleransi, baik toleransi agama maupun toleransi suku dan budaya, maka insya Allah kita akan menciptakan sebuah kedamaian, ketenangan, rasa aman, dan lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan nikmat, dengan rasa
tenang dengan rasa damai. Maka nanti kita dalam menjalankan kehidupan bernegara ini dapat saling bergotong royong karena adanya sebuah sikap toleransi. Oke, sekian penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.